Anda adalah mood skipper. Anda telah menaklukkan gerakan, pernapasan, dan kimia air, tetapi semua itu tidak berarti tanpa makanan. Di mana Anda mencari makan? Nenek moyang Anda adalah planktivor murni. Mereka membuka mulut dan menyaring zooplankton kecil dari kolom air. Di perairan dangkal yang penuh persaingan, cara hidup ini membuat Anda rentan dan sering kelaparan. Namun, di atas lumpur, ada pesta tak terduga. Dataran lumpur yang baru surut ditutupi oleh permadani mikroskopis dari alga, diatom, dan biofilm kaya nutrisi. Di sana juga terdapat larva serangga, cacing, dan krustasea kecil yang terperangkap. Ini adalah sumber daya yang sepenuhnya diabaikan oleh kompetitor laut Anda. Tekanan kelaparan yang dikombinasikan dengan ketersediaan makanan ini mendorong pergeseran diet radikal. Anda mulai menjadi pemakan detritus terestrial. Perubahan diet ini memerlukan adaptasi pada anatomi mulut dan perilaku makan Anda. Anda tidak lagi menyaring. Anda sekarang harus menyendok, menggigit, atau mengisap makanan yang melekat pada permukaan padat. Anda menyaksikan mulut Anda berevolusi menjadi struktur yang dapat menelan makanan di luar air. Mulut Anda menjadi lebih lebar dan rahang Anda lebih kuat, mampu mencengkeram dan mencabut alga atau menggigit krustasea kecil. Gigi-gigi Anda, yang semula kecil, menjadi lebih tajam dan terkadang dimodifikasi menjadi alat garuk untuk memanen biofilm dari lumpur. Perilaku makan Anda sepenuhnya berubah. Anda tidak lagi pasif, Anda adalah pemburu aktif dan pemanen yang rajin. Anda menggunakan mata teleskopik Anda, diposisikan tinggi, untuk memindai lumpur. Anda melompat, mendarat di sebelah mangsa, dan segera membenamkan mulut Anda ke lumpur. Anda adalah omnivora oportunistik, mengambil keuntungan dari apapun yang terdampar di zona pasang surut. Namun, untuk menjadi pemakan detritus yang efisien, Anda juga harus mengatasi masalah menelan lumpur. Anda telah mengembangkan mekanisme yang cerdas untuk memilah makanan. Setelah menggigit sepotong lumpur yang mengandung alga, Anda akan mengocoknya di mulut Anda, memisahkan bahan organik yang dapat dimakan dari sedimen yang tidak berguna, sebelum membuang lumpur yang tersisa. Transisi diet ini membebaskan Anda dari belenggu persaingan di air. Anda menguasai ceruk makan di mana tidak ada makhluk lain yang dapat bersaing secara efektif. Anda adalah mood skipper. Anda telah mengubah status Anda dari penyaring plankton yang rentan menjadi pemanen darat yang gigih. Pergeseran ini, didukung oleh setiap adaptasi fisik dan fisiologis lainnya, menyegel takdir Anda sebagai penakluk antarmuka. Anda membuktikan bahwa terkadang, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengubah apa yang Anda makan. Anda dulu adalah ikan yang bergantung pada air untuk makan. Ketika Anda melihat mangsa, Anda membuka mulut, menciptakan hisapan kuat yang menarik makanan ke dalam. Suction feeding adalah cara makan ikan. Tetapi di udara, hisapan itu hampir tidak efektif. Makanan Anda, biofilm, serangga, krustasea kecil, melekat pada permukaan lumpur. Untuk memakan mereka, Anda harus menggigit, mengikis, dan mencengkeram. Tekanan untuk mengakses makanan terestrial yang melimpah ini memaksa perombakan rahang yang dramatis. Anda menyaksikan tulang rahang Anda menjadi lebih kuat dan lebih kaku. Anda tidak lagi memerlukan mekanisme rahang yang cepat dan fleksibel untuk hisapan, Anda memerlukan struktur yang kaku dan bertenaga untuk menggigit benda padat. Otot-otot rahang menguat, memberikan kekuatan yang belum pernah ada pada leluhur Anda. Perubahan paling menonjol terjadi pada gigi Anda. Alih-alih deretan gigi kecil dan seragam yang digunakan untuk menahan mangsa saat menyaring air, Anda berevolusi menjadi memiliki gigi yang dimodifikasi untuk fungsi terestrial. Beberapa dari Anda mengembangkan gigi taring yang lebih besar di bagian depan, ideal untuk mencengkeram mangsa seperti kepiting atau serangga. Mood skipper herbivora mengembangkan gigi yang dimodifikasi menjadi alat pengikis atau pengeruk, sempurna untuk memanen alga dari permukaan lumpur. Ketika Anda memburu serangga atau krustasea kecil di lumpur, Anda tidak bisa lagi menyedotnya. Anda harus melompat, mendarat dengan presisi yang mengejutkan berkat mata teleskopik Anda, dan menggigit mangsa dengan rahang Anda yang baru dan kuat. Perubahan pada mulut ini bukan hanya tentang makan, ini juga tentang teritorialitas.
Moodskipper jantan menggunakan rahang dan gigi yang besar ini dalam pertarungan dramatis di mana mereka saling mengancam dengan mulut terbuka lebar, sebuah tampilan kekuatan yang diperkuat oleh rahang yang kokoh. Selain itu, mulut Anda juga berfungsi sebagai alat rekayasa. Anda menggunakan rahang yang kuat ini untuk menggali liang permanen Anda, mengumpulkan lumpur, dan membuangnya ke tanggul di pintu masuk. Anda adalah Moodskipper. Anda telah melepaskan diri dari ketergantungan pada air untuk makan dan telah mengembangkan perangkat keras rahang yang diperlukan untuk menguasai diet terestrial. Transisi dari suction feeding ke menggigit dan mengikis adalah kunci terakhir yang membuka potensi Anda di zona batas. Evolusi sekali lagi membuktikan kemampuannya untuk mengubah bagian tubuh yang paling fundamental, mulut, menjadi alat multifungsi yang menaklukkan dunia baru. Kita telah mengikuti setiap adaptasi Moodskipper, dari paru-paru kulit hingga kruk sirip. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa perubahan ini benar-benar terjadi dalam sejarah evolusi? Jawabannya terletak pada sedimen delta. Bayangkan Anda seorang paleobiologis, bukan di Devonian, tetapi di strata geologis yang lebih baru, meneliti lapisan demi lapisan lumpur kuno dan pasir yang mengeras di mana muara pernah ada. Anda mencari bentuk transisional. Ini adalah bukti nyata evolusi yang tertulis dalam batu. Awalnya, Anda menemukan fosil nenek moyang Gobiformes. Mereka adalah ikan laut dangkal klasik. Sirip mereka tipis, insang mereka adalah satu-satunya mekanisme pernapasan, dan mata mereka berada di samping. Fosil ini ditemukan tertanam dalam sedimen laut yang stabil. Kemudian, saat Anda menelusuri lapisan yang mewakili periode di mana garis pantai menjadi lebih tidak stabil, tepat di zona delta pasang surut kuno, Anda mulai melihat perubahan. Anda menemukan fosil dengan fitur yang tampak setengah jadi. Inilah garis keturunan transisional Anda. Anda menemukan jejak sirip dada yang mulai menunjukkan penguatan basal. Tulang-tulang di pangkal sirip lebih tebal. Ini adalah ikan yang masih hidup di air, tetapi mengembangkan biomekanika yang memungkinkan mereka untuk sesekali melompat keluar dari genangan yang mematikan. Kemudian, dalam fosil yang lebih baru, Anda melihat bukti perubahan struktural tengkorak. Mata ikan-ikan ini mulai bermigrasi ke atas, menunjukkan tekanan evolusioner untuk melihat di udara. Anda menemukan sisa-sisa operkulum yang lebih tebal, menunjukkan kemampuan untuk mengunci air. Meskipun paru-paru kulit dan paru-paru faring hampir tidak pernah menjadi fosil, karena merupakan jaringan lunak, bukti tidak langsung muncul dari struktur tulang. Misalnya, Anda menemukan perubahan bentuk rahang, dari alat pengisap menjadi rahang yang mampu menggigit makanan padat. Semua penemuan ini menceritakan kisah yang kohesif. Setiap fitur yang kita bahas, sirip yang berubah menjadi kruk, mata yang bergerak ke atas, rahang yang menjadi kuat, muncul secara berurutan dalam rekaman fosil, didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup di lingkungan lumpur yang keras. Anda menyaksikan bagaimana evolusi tidak terjadi dalam lompatan besar, melainkan melalui serangkaian adaptasi kecil dan berkesinambungan, yang masing-masing tercatat dalam arsitektur tulang dan lokasi geologis. Moodskipper modern adalah buku teks berjalan, tetapi sedimen delta adalah arsip yang membuktikan bahwa setiap langkah dalam transisi amfibi mereka adalah perjuangan untuk bertahan hidup yang brutal. Di sepanjang garis evolusi Moodskipper, ada banyak eksperimen gagal. Evolusi jarang berjalan dalam garis lurus, sebaliknya, ia menghasilkan banyak jalan buntu, spesies yang mencoba adaptasi sebagian dan gagal. Bayangkan di sedimen delta kuno, Anda menemukan fosil ikan yang memiliki sirip dada yang sedikit berotot, menunjukkan upaya untuk berjalan. Tetapi, mereka tidak memiliki adaptasi mata yang menonjol, atau insang mereka tidak mampu menahan air dengan efisien. Ikan-ikan ini pasti mati karena dimangsa di darat atau mati lemas di cekungan yang mengering. Mereka gagal karena mereka hanya menyelesaikan sebagian dari masalah amfibi. Mereka adalah ikan yang berani pergi ke darat, tetapi tidak cukup dilengkapi untuk bertahan hidup di sana. Moodskipper berhasil karena mereka melewati hambatan evolusioner yang sulit. Hambatan ini bukanlah satu masalah, melainkan paket masalah yang saling terkait, pergerakan, pernapasan, osmoregulasi, dan penglihatan. Jika Anda mengembangkan sirip yang kuat tetapi tidak memiliki paru-paru kulit, Anda kehabisan oksigen.
Jika Anda memiliki paru-paru kulit, tetapi mata Anda tetap di sisi, Anda dimakan oleh burung. Jika Anda dapat melakukan keduanya tetapi tidak dapat mengatur garam internal Anda mati ketika air pasang berubah. Garis keturunan Mudskipper, dari Gobiformes purba hingga spesies modern, adalah satu-satunya yang berhasil memecahkan semua masalah ini secara bersamaan. Inilah yang kita sebut leher botol evolusioner. Hanya mereka yang memiliki kombinasi sempurna dari sirip yang kuat, kemampuan menyimpan udara dan bernapas melalui kulit, mata teleskopik, dan toleransi garam yang luar biasa, yang dapat bertahan hidup dan mendominasi zona pasang surut yang ekstrim. Anda melihat bagaimana Mudskipper modern mewarisi setiap adaptasi ini. Mereka membawa bukti setiap kegagalan yang terjadi di sepanjang garis keturunan. Sirip kruk mereka adalah pengingat akan perjuangan biomimetik, paru-paru bantu mereka adalah solusi terhadap risiko hipoksia, dan liang permanen mereka adalah monumen yang dibangun dari kebutuhan pertahanan dan termal. Keberhasilan Mudskipper bukanlah kebetulan, ini adalah hasil dari seleksi yang brutal di lingkungan yang tidak memaafkan. Setiap fitur adalah tanda tangan dari tekanan ekstrim yang menghilangkan semua percobaan yang kurang. Anda adalah Mudskipper. Anda adalah pemenang dari lotre evolusioner yang sangat ketat. Keberadaan ganda Anda tidak hanya menunjukkan fleksibilitas evolusi, tetapi juga menggarisbawahi kegigihan kehidupan itu sendiri dalam menemukan celah di tembok keras lingkungan yang paling menantang. Anda telah menaklukkan lumpur sebagai individu. Tetapi tantangan terbesar evolusioner selalu sama, bagaimana cara mereproduksi dan memastikan garis keturunan Anda berlanjut. Nenek moyang Anda, ikan-ikan gobi, hanya perlu mengeluarkan telur dan sperma ke air terbuka, di mana arus akan menyebarkannya. Itu adalah reproduksi yang mudah, tetapi berisiko, sebagian besar telur dimakan. Anda, sebagai Mudskipper, telah memilih untuk hidup di zona di mana air tidak menentu, lumpur membeku, dan anak-anak Anda tidak dapat bertahan hidup dengan cara tradisional. Tantangan reproduksi ini menuntut inovasi yang luar biasa dalam perilaku bersarang. Anda menyaksikan bagaimana seluruh sistem sosial dan teritorial Anda berevolusi di sekitar reproduksi di darat. Mudskipper jantan menjadi pembangun yang bersemangat. Mereka menggunakan sirip dada yang kuat dan mulut mereka untuk menggali liang permanen yang kompleks, tidak hanya untuk berlindung, tetapi juga sebagai ruang bersalin. Liang ini memiliki kamar bersalin yang terpisah, selalu terletak di bagian liang yang lebih dalam dan lebih stabil. Kamar ini terisolasi dari fluktuasi pasang surut dan perubahan suhu. Proses pacaran Anda adalah tarian yang unik. Mudskipper jantan melakukan lompatan akrobatik tinggi ke udara, memamerkan kekuatan dan ketangkasan untuk menarik betina. Lompatan ini, yang kita tahu membutuhkan sistem pernapasan dan pergerakan yang sangat efisien, berfungsi sebagai iklan yang jujur tentang kebugaran genetik dan kualitas liang. Ketika pasangan berhasil, mereka masuk ke liang. Telur-telur diletakkan di dinding kamar bersalin di bawah lumpur. Disinilah tantangan terbesar muncul. Telur, meskipun dilindungi dari pemangsa laut, sekarang terancam oleh kekurangan oksigen di dalam lumpur yang padat. Untuk mengatasi ini, Mudskipper jantan mengambil peran sebagai perawat aktif. Mereka kembali ke permukaan, menghirup gelembung udara besar dengan pompa bukal mereka, dan membawanya ke dalam liang. Di dalam kamar bersalin, mereka membuang gelembung udara ini, memastikan bahwa telur-telur tersebut, yang terperangkap dalam lumpur beroksigen rendah, memiliki suplai oksigen yang terjamin. Ini adalah pemompaan udara yang terus-menerus dan melelahkan yang dapat berlangsung selama berhari-hari, menunjukkan tingkat pengasuhan yang langka di dunia ikan. Anda adalah Mudskipper. Anda tidak hanya menaklukkan dua dunia, Anda menciptakan dunia ketiga, ruang bersalin amfibi, di mana kehidupan dapat dimulai dengan aman. Anda membuktikan bahwa untuk mengamankan garis keturunan Anda harus mengubah diri Anda menjadi arsitek, penari, dan perawat yang gigih. Inilah puncak adaptasi, melestarikan kehidupan di dalam bumi yang keras. Di dalam kedalaman liang lumpur yang gelap, telur-telur kecil menempel di dinding ruang bersalin. Ruangan ini, meskipun aman dari pemangsa, terancam oleh musuh paling sunyi dari semua, kekurangan oksigen. Lumpur padat yang mengelilingi ruang bersalin membatasi difusi oksigen. Tanpa intervensi, kehidupan baru akan mati lemas sebelum sempat menetas.
Evolusi menuntut tanggung jawab orang tua. Anda menyaksikan peran moodkeeper jantan berubah menjadi penjaga dan teknisi lingkungan. Ini adalah inkubasi oksigen. Jantan secara teratur melakukan perjalanan ke permukaan lumpur. Dengan sistem pernapasan gandanya yang efisien, ia menghirup udara. Ia menggunakan pompa bukal yang kuat untuk menarik gelembung udara atmosfer sebesar kepalanya sendiri. Dengan gelembung ini disimpan di paru-paru bantu faringilnya, ia kembali menyelam ke dalam liang yang terendam. Dengan gerakan terkoordinasi, ia naik ke ruang bersalin dan melepaskan gelembung udara. Gelembung ini naik ke atap ruangan, menciptakan kantong udara kecil, yang secara efektif berfungsi sebagai ruang bersalin udara di bawah air. Tindakan ini diulang berulang kali, mengubah lingkungan yang mematikan menjadi tempat yang ideal untuk kehidupan. Oksigen dari gelembung ini berdifusi ke dalam air di sekitar telur, memungkinkan perkembangan embrio. Moodkeeper jantan juga bertindak sebagai penjaga yang gigih. Ia menjaga pintu masuk liang, menggunakan mata teleskopiknya untuk melihat bahaya. Ia memamerkan sirip punggungnya yang besar dan warnanya yang cerah sebagai peringatan teritorial bagi moodkeeper atau krustasea lain yang mungkin mengancam sarang. Perawatan parental ini adalah puncak evolusi amfibi. Moodkeeper tidak hanya berhasil hidup di antara dua dunia, mereka berhasil menciptakan mekanisme untuk memperbanyak diri di zona transisi yang tidak mungkin. Anak-anak yang menetas di lingkungan yang teroksigenasi ini lebih kuat, lebih besar, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan dataran lumpur. Ketika anak-anak moodkeeper akhirnya keluar dari liang, mereka sudah membawa warisan amfibi, sirip yang mampu berjalan, mata di atas kepala, dan toleransi terhadap kondisi ekstrim. Anda telah menyaksikan transisi penuh. Dari ikan yang tersedak di air asin, Anda kini menjadi makhluk yang menguasai darat dan laut, dan bahkan menciptakan kondisi atmosfer yang ideal untuk generasi berikutnya. Moodkeeper adalah bukti nyata bahwa tidak ada tantangan lingkungan yang terlalu besar, asalkan evolusi mampu menghasilkan solusi yang sangat rumit dan penuh dedikasi. Anda kini adalah penguasa daratan lumpur, tetapi lingkungan baru ini sangat bising dan kacau. Di air, komunikasi didominasi oleh feromon dan garis lateral yang mendeteksi getaran. Di darat, itu adalah cerita yang berbeda. Dataran lumpur penuh dengan kebisingan interaksi. Angin bertiup, burung berteriak, air pasang bergemuruh, dan ribuan krustasea serta moodkeeper lainnya bergerak, melompat, dan menggali. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk teritorialitas dan reproduksi, tetapi tantangannya besar. Tekanan untuk menonjolkan diri di tengah kekacauan ini mendorong evolusi yang berfokus pada sinyal visual yang jelas. Anda merasakan pentingnya warna dan gerakan. Moodkeeper jantan mengembangkan sirip punggung yang tinggi dan dramatis, seringkali dihiasi dengan pola warna cerah, biru, oranye, atau bintik-bintik gelap. Sirip ini, yang tidak memiliki fungsi pergerakan langsung, berevolusi murni sebagai papan reklame visual. Ketika moodkeeper jantan mempertahankan liang atau merayu betina, ia berdiri tegak dan mendemonstrasikan sirip punggungnya. Gerakan ini harus berlebihan dan cepat agar dapat menonjol di atas lumpur. Penggunaan mata teleskopik Anda memungkinkan Anda untuk melihat tampilan ini dari jarak yang cukup jauh. Namun, komunikasi visual memiliki batasan, terutama saat air pasang atau ketika pengliangan menutupi pandangan. Evolusi juga mendorong komunikasi akustik, meskipun dengan cara yang unik. Anda melihat bahwa moodkeeper telah mengembangkan otot-otot di sekitar kandung kemih renang, meskipun sekarang sudah sangat berkurang, atau otot-otot di sekitar sirip dada yang memungkinkan mereka menghasilkan suara, berderak, atau berdengung, yang berfrekuensi rendah. Getaran ini dikirim melalui lumpur basah, yang merupakan konduktor suara yang baik. Suara ini bukan untuk didengar di udara, mereka adalah sinyal seismik. Dengan menekan otot-ototnya, moodkeeper mengirimkan pesan teritorial yang berjalan melalui medium lumpur, memperingatkan pesaing di liang terdekat tanpa harus melakukan kontak visual. Komunikasi terestrial Anda menjadi sistem ganda, visual untuk jarak jauh dan pameran intensitas tinggi di darat, dan akustik seismik untuk sinyal teritorial dan ancaman di bawah permukaan lumpur. Anda adalah moodkeeper. Anda telah mengatasi kebisingan dataran lumpur dengan mengembangkan bahasa yang disesuaikan dengan lingkungan Anda yang rumit.
Anda menggunakan setiap alat yang tersedia, warna, gerakan, dan getaran tanah untuk memastikan bahwa pesan Anda didengar dan dilihat di batas air darat yang penuh tantangan. Anda berada di puncak adaptasi. Pergerakan Anda di lumpur efisien, dan Anda aman di dalam liang permanen Anda. Kini, di atas lumpur, pertarungan yang paling penting adalah seleksi seksual. Untuk menarik pasangan dan mempertahankan liang Anda tidak hanya harus menjadi yang terkuat, tetapi juga yang paling menonjol secara visual. Anda menyaksikan penyempurnaan ekstrim pada tampilan visual Anda. Sirip punggung Anda, yang pada ikan laut sederhana hanya berfungsi untuk stabilitas, telah berevolusi menjadi struktur seperti layar kapal yang besar dan berwarna-warni. Ini adalah kilatan sirip. Ketika Mudskipper jantan berinteraksi, ia menggunakan otot-otot yang baru dikembangkan untuk secara cepat menegakkan sirip punggungnya. Warnanya yang cerah, seringkali dengan pola mata atau garis-garis biru neon, mengirimkan sinyal yang jelas, "Saya sehat, dan ini wilayah saya." Tampilan ini adalah pameran kekuatan fisik dan kebugaran genetik. Semakin besar dan bersemangat kilatan sirip itu, semakin besar peluangnya untuk menarik betina. Seleksi seksual ini mendorong laki-laki untuk mengambil risiko yang lebih besar dalam evolusi. Sirip yang lebih besar dan warna yang lebih cerah mungkin membuat mereka lebih rentan terhadap pemangsa udara, tetapi imbalan reproduksi lebih besar daripada risikonya. Perilaku ini juga terkait erat dengan arsitektur teritorial Anda. Anda menggunakan lumpur yang Anda gali dari liang untuk membangun menara teritorial, gundukan lumpur yang ditinggikan. Anda berdiri di atas gundukan ini. Mata teleskopik Anda memungkinkan Anda melihat pesaing yang mendekat, dan posisi yang tinggi memaksimalkan jarak pandang tampilan sirip punggung Anda. Gundukan ini menjadi panggung pribadi Anda. Pertarungan teritorial seringkali diselesaikan tanpa kontak fisik. Dua jantan saling berhadapan, masing-masing melompat tinggi dengan ayunan pektoral tingkat lanjut mereka dan mengedipkan siripnya dengan kilatan sirip yang intens. Yang paling dominan adalah yang paling mengesankan, dan yang paling mengesankan adalah yang memenangkan akses ke liang terbaik dan betina. Anda adalah Mudskipper. Anda telah mengubah fungsi non-esensial, sirip punggung, menjadi alat komunikasi dan ritual yang penting. Lingkungan darat yang keras tidak hanya memaksa Anda untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk belajar bagaimana menarik, mengancam, dan berkomunikasi dengan cara baru. Di bawah tekanan seleksi seksual, Anda telah menjadi penari dan pewarna lumpur yang flamboyan, mengamankan garis keturunan Anda melalui keindahan dan ketangkasan visual yang ekstrim. Anda telah membangun benteng yang sempurna, liang lumpur yang stabil yang melindungi Anda dari air pasang, panas, dan pemangsa. Tetapi di lingkungan yang penuh persaingan, tempat berlindung terbaik adalah real estate utama, dan Anda tidak sendirian. Anda berbagi dataran lumpur dengan kepiting biola, makhluk darat amfibi yang sangat teritorial dan dilengkapi dengan satu cakar raksasa yang berfungsi sebagai senjata dan alat komunikasi. Kepiting biola juga menggali liang dan mereka adalah pesaing langsung Anda untuk ruang hidup dan makanan. Inilah perang liang yang terjadi setiap hari di zona pasang surut. Mudskipper dan kepiting biola terpaksa mengembangkan strategi teritorial yang berbeda untuk memenangkan lokasi terbaik, yang cukup tinggi untuk menghindari pasang surut terburuk, tetapi cukup rendah untuk mempertahankan kelembapan. Anda menyaksikan pertempuran di mana Mudskipper, dengan kecepatan melompatnya dan mata teleskopiknya, mencoba mengungguli kepiting. Kepiting biola, di sisi lain, mengandalkan cakar raksasa mereka sebagai perisai dan penyerang. Mudskipper jantan sering memulai pertarungan dengan kepiting biola. Ini bukan hanya tentang membunuh, ini tentang menunjukkan dominasi. Anda melihat Mudskipper melakukan lompatan vertikal yang mengesankan, diikuti dengan kilatan sirip punggung yang cerah, mencoba mengintimidasi kepiting yang lebih rendah. Jika intimidasi gagal, pertempuran fisik terjadi. Mudskipper menggunakan rahangnya yang kuat dan gigi yang dimodifikasi untuk menyerang, sementara kepiting biola mencoba menjepit Mudskipper dengan cakar raksasanya. Ini adalah pertarungan antara kecepatan dan kekuatan. Tekanan kompetitif ini mendorong peningkatan terus-menerus dalam biomekanika Anda. Anda harus melompat lebih cepat untuk menghindari cakar penjepit, dan Anda harus menggali lebih dalam dan lebih cerdas untuk menciptakan liang yang tak tertembus.
Adaptasi Anda pada pergerakan dan konstruksi liang tidak hanya didorong oleh ancaman lingkungan, tetapi juga oleh persaingan intensif antar spesies. Sama-sama membangun menara teritorial, Mudskipper dan kepiting biola memperebutkan setiap inci lumpur yang berharga. Mereka adalah dua mahakarya evolusi yang saling menantang untuk menguasai ceruk yang sama. Anda adalah Mudskipper. Anda bertahan hidup karena Anda tidak hanya beradaptasi dengan alam, tetapi juga beradaptasi untuk mengungguli saingan teritorial yang cerdas. Dalam persaingan ini, Anda menemukan bahwa penguasaan lingkungan amfibi menuntut tidak hanya ketahanan fisik, tetapi juga kecerdasan teritorial yang brutal. Di dataran lumpur, persaingan untuk mendapatkan real estate terbaik dan hak kawin sangat sengit. Meskipun Anda telah menyempurnakan kilatan sirip sebagai intimidasi visual, kadang-kadang Anda harus mundur ke agresi yang sebenarnya. Tekanan untuk mempertahankan liang Anda dari Mudskipper yang lebih besar atau kepiting biola mendorong evolusi kemampuan bertarung yang spesifik di darat. Anda merasakan bagaimana ayunan pektoral tingkat lanjut, gerakan melompat yang Anda gunakan untuk bergerak, dimodifikasi menjadi manuver serangan cepat yang mematikan. Ini adalah power lunge. Ketika musuh mendekati menara teritorial Anda tidak hanya melompat untuk memamerkan diri, Anda meluncurkan diri ke depan dalam lompatan bertenaga tinggi, bertujuan untuk menyerang musuh dengan mulut Anda yang kuat. Power lunge adalah serangan terestrial jarak pendek yang membutuhkan sinkronisasi sempurna antara dorongan sirip dada dan kekuatan inti. Pentingnya gigitan ini memicu evolusi gigitan teritorial khusus. Rahang Anda tidak hanya dirancang untuk mencengkeram mangsa, ia dirancang untuk pertarungan antar Mudskipper. Gigi taring yang menonjol dan rahang yang kaku memungkinkan Anda untuk memberikan gigitan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit dan mundur, seringkali menargetkan sirip atau area kepala. Anda menyaksikan ritual pertarungan yang cermat. Pertama, kilatan sirip sebagai peringatan. Jika itu gagal, Anda berdua mungkin saling mengancam dengan mulut terbuka lebar, memperlihatkan gigi, sambil perlahan-lahan melakukan power lunge yang sangat terkontrol. Pertarungan jarang berakhir dengan kematian, evolusi lebih suka solusi yang meminimalkan risiko cedera fatal sambil menetapkan dominasi. Adaptasi pertahanan Anda juga berbasis pada liang dan kecepatan. Jika terdesak, Anda tidak mencoba lari jauh, Anda menunjukkan kecepatan power lunge yang luar biasa untuk menyelam kembali ke dalam liang Anda dalam hitungan detik. Kecepatan ini, bersama dengan kemampuan Anda untuk segera mendapatkan oksigen di dalam liang yang terendam, adalah strategi bertahan hidup pamungkas. Anda adalah Mudskipper. Agresi Anda adalah strategi bertahan hidup. Evolusi telah mengubah Anda dari ikan pasif menjadi pejuang teritorial yang tangkas. Power lunge dan gigitan khusus Anda menunjukkan bahwa adaptasi fisik harus mendukung bukan hanya untuk mencari makan, tetapi juga untuk mengatasi persaingan sosial yang brutal yang membentuk kehidupan di lingkungan yang keras dan terbatas ini. Anda adalah penguasa, dan Anda berjuang untuk setiap sentimeter lumpur yang Anda klaim. Anda telah meninggalkan lingkungan air yang stabil suhunya. Di darat, terutama saat air surut di tengah hari, Anda menghadapi musuh yang ganas, sengatan panas. Lumpur yang terbuka, terutama yang gelap, menyerap energi matahari dengan cepat. Suhu permukaan dapat melonjak jauh di atas toleransi fisiologis Anda. Bagi ikan air dingin, kenaikan suhu ini mematikan. Anda berisiko mengalami kolaps enzim, di mana protein vital dalam tubuh Anda mulai gagal berfungsi dengan baik. Ini adalah krisis termal. Jika Anda tidak dapat mengatur panas, semua adaptasi pergerakan dan pernapasan Anda menjadi tidak berarti. Evolusi menuntut Anda menjadi ahli termoregulasi. Anda mengembangkan dua strategi utama, perilaku dan struktural. Secara perilaku, Anda menjadi sangat bergantung pada liang permanen Anda. Liang yang Anda gali jauh ke dalam lumpur memberikan perlindungan termal yang luar biasa. Bagian liang yang terendam air tetap berada pada suhu yang jauh lebih stabil dan lebih rendah, berfungsi sebagai zona penyangga pendinginan. Saat Anda merasakan suhu tubuh Anda naik terlalu tinggi di darat, Anda dengan cepat meluncur kembali ke liang untuk mendinginkan diri. Anda juga mengembangkan perilaku baru di luar liang. Anda tidak lagi tinggal di lumpur yang paling terpapar. Anda mencari bayangan di bawah akar bakau atau di tepi genangan air yang lebih besar. Secara struktural,
Anda beradaptasi untuk mengurangi penyerapan panas. Lapisan lendir yang tebal di kulit Anda, yang vital untuk pernapasan kulit, juga bertindak sebagai penghalang penguapan dan isolasi. Proses penguapan air dari lapisan lendir ini memberikan pendinginan pasif. Pentingnya mata menonjol Anda juga datang ke dalam permainan. Dengan mata di atas kepala, Anda dapat memantau lingkungan tanpa harus mengekspos seluruh tubuh Anda ke permukaan lumpur yang panas. Anda dapat tetap waspada sambil meminimalkan kontak termal. Anda adalah mood skipper. Anda telah berhasil menguasai lingkungan di mana suhu berfluktuasi ekstrim. Kemampuan Anda untuk menggunakan liang Anda sebagai benteng pendinginan adalah kunci untuk mengatasi bahaya matahari. Anda membuktikan bahwa adaptasi darat yang sukses memerlukan bukan hanya pernapasan dan pergerakan, tetapi juga penguasaan suhu tubuh di tengah bahaya termal yang mematikan. Anda telah menjadi ahli pergerakan, tetapi di bawah matahari tengah hari, lumpur dapat mencapai suhu yang membakar. Untuk mencegah kegagalan enzim, Anda tidak hanya membutuhkan liang, Anda memerlukan serangkaian mekanisme kegagalan perilaku untuk termoregulasi. Anda melihat bagaimana Anda menggunakan sirip dada yang kuat bukan hanya untuk bergerak, tetapi juga untuk menahan. Ini disebut stilting, berdiri tegak. Dengan menggunakan sirip dada yang kuat dan sirip perut yang menyatu, Anda mengangkat tubuh Anda tinggi-tinggi dari permukaan lumpur yang panas. Anda secara radikal mengurangi kontak termal, menghindari pemanasan langsung melalui konduksi dari lumpur. Semakin tinggi Anda menopang diri, semakin banyak tubuh Anda yang berada di lapisan udara yang sedikit lebih dingin. Ketika Anda bergerak, Anda mengembangkan perilaku puddling atau mencelupkan. Anda tidak berjalan jauh dari air. Setiap genangan air kecil, setiap celah berlumpur, menjadi target untuk pendinginan cepat. Anda melompat dan menggulingkan tubuh Anda ke dalam genangan ini, membasahi lapisan lendir vital Anda. Air yang menguap dari lapisan lendir yang basah ini menciptakan efek pendinginan evaporatif yang instan, menjauhkan Anda dari batas termal. Yang paling penting adalah penentuan waktu yang tepat untuk mundur ke liang. Anda harus sangat sensitif terhadap sinyal internal yang memberitahu Anda kapan suhu inti Anda terlalu tinggi. Anda tidak bisa hanya mengandalkan jam internal. Anda mengamati perubahan dalam kecepatan pernapasan Anda, dan yang lebih halus, frekuensi Anda mencari air. Perilaku ini, yang telah dipilih dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa Anda kembali ke keselamatan termal liang jauh sebelum Anda mengalami krisis. Liang, yang berada di bawah permukaan air pasang, bertindak sebagai termostat alami Anda. Air di dalamnya jauh lebih stabil suhunya, dan kelembapan mendekati 100%. Dengan memompa gelembung udara ke dalam ruang liang, Anda tidak hanya memastikan oksigen, tetapi juga menjaga lingkungan yang ideal untuk pendinginan. Anda adalah mood skipper. Anda telah menjadi ahli bertahan hidup di zona intertidal dengan mengembangkan serangkaian perilaku yang sangat sensitif terhadap suhu. Stilting, puddling, dan penarikan diri yang tepat adalah adaptasi termal yang membuat keberadaan Anda di darat berkelanjutan. Anda membuktikan bahwa penguasaan lingkungan yang keras seringkali berasal dari perpaduan yang cerdas antara anatomi yang berevolusi dan perilaku yang terpilih dengan baik. Kita telah menyelesaikan perjalanan evolusi mood skipper, tetapi kisah mereka memiliki gema yang jauh lebih tua. Jika Anda ingin menyaksikan bagaimana kehidupan menaklukkan daratan pertama kali, Anda tidak perlu kembali ke periode Devonian, 375 juta tahun yang lalu. Anda hanya perlu melihat dataran lumpur hari ini. Mood skipper hidup di dalam panci tekanan evolusioner yang secara menakutkan menyerupai lingkungan yang dihadapi oleh tetrapoda pertama, ikan yang pertama kali merangkak ke darat. Bayangkan Anda berada di Devonian, di mana perairan delta yang dangkal dan berlumpur sering mengering, menyebabkan hipoksia dan suhu tinggi. Tekanan ini sama persis dengan yang dialami nenek moyang mood skipper. Di Devonian, ikan yang berhasil adalah mereka yang mengembangkan sirip yang lebih kuat dan berotot, pendahulu dari tungkai. Sirip yang awalnya hanya menstabilkan tubuh di air yang padat, berubah menjadi kruk yang bisa mendorong. Sirip dada mood skipper yang berotot dengan sendi basal adalah adaptasi paralel yang sempurna. Kedua, di Devonian, ikan yang bertahan hidup adalah mereka yang mampu bernapas di udara. Mereka mengembangkan paru-paru primitif yang berasal dari kantong renang. Mood skipper tidak mengembangkan paru-paru internal sejati,
Tetapi solusi mereka, paru-paru kulit, insang yang menahan air, dan paru-paru bantu faringeal, menyelesaikan masalah yang sama, oksigen di luar air. Lihatlah mata Mudskipper, menonjol, di atas kepala. Fosil tetrapoda awal juga menunjukkan perubahan serupa, dengan mata bergerak ke atas, menandakan transisi dari melihat di bawah air menjadi melihat di atas air. Bahkan perilaku Mudskipper, menggali liang yang lembab untuk menghindari kekeringan dan mempertahankan suhu stabil, mencerminkan apa yang mungkin dilakukan oleh ikan tetrapoda purba. Mereka mundur dari krisis termal dan kekeringan ke dalam keamanan fisik bumi itu sendiri. Mudskipper adalah fosil hidup, bukan dalam arti bahwa mereka tidak berubah, tetapi karena mereka secara konstan mengalami kembali dan memecahkan masalah evolusioner yang sama yang dihadapi oleh nenek moyang kita yang paling jauh. Mereka adalah tetrapoda masa kini, yang terus-menerus menyeberangi perbatasan air darat. Kisah Mudskipper bukan hanya tentang kelangsungan hidup satu ikan, ini adalah narasi abadi tentang kreativitas alam di bawah tekanan ekstrim. Mereka membuktikan bahwa sejarah evolusi selalu hidup, terulang setiap hari di dataran lumpur di seluruh dunia. Kisah Mudskipper bukanlah satu-satunya, tetapi ia adalah yang paling sukses. Sepanjang sejarah evolusi, tekanan lingkungan yang keras telah memicu banyak invasi independen ke darat. Bayangkan ikan air tawar, seperti lele berjalan, atau ikan labirin yang hidup di rawa-rawa yang mengering. Mereka juga belajar bergerak di darat dan bernapas di udara, tetapi strategi mereka sangat berbeda dari strategi Mudskipper. Lele berjalan, misalnya, fokus pada pergerakan jarak jauh. Mereka menggunakan kepala yang kuat dan gerakan menggeliat yang efisien untuk melintasi tanah yang basah atau bahkan jalanan, mencari badan air baru. Mereka mengandalkan organ pernapasan udara yang dimodifikasi, seringkali paru-paru aksesori di kepala. Tetapi bandingkan itu dengan Mudskipper. Lele berjalan adalah pelancong yang putus asa, terpaksa bergerak ketika rumah mereka mengering. Mudskipper, sebaliknya, adalah pemilik tanah yang ambisius. Mereka tidak meninggalkan air, mereka secara aktif menaklukkan perbatasan air darat untuk mencari makan dan reproduksi. Strategi Mudskipper adalah unik, integrasi total dari solusi. Alih-alih mengandalkan satu organ pernapasan udara internal, seperti lele, Mudskipper menggabungkan pernapasan kulit, penyimpanan air insang, dan paru-paru bantu faringeal. Mereka menciptakan sistem pernapasan bertingkat yang dijamin tidak akan gagal di kedua medium. Demikian pula, adaptasi pergerakan mereka, ayunan pektoral dan jangkar pelvis, dirancang secara spesifik untuk daya dorong di atas lumpur yang kental dan licin, bukan untuk tanah padat. Ini adalah strategi yang sangat terspesialisasi, yang membuat Mudskipper dominan di habitat muara, tetapi tidak akan efektif di hutan atau padang rumput. Anda menyaksikan kreativitas evolusi. Ketika menghadapi masalah yang sama, kekurangan oksigen di air, peluang di darat, alam menghasilkan solusi yang berbeda. Lele memilih pergerakan jarak jauh dan organ udara yang kasar. Mudskipper memilih penguasaan teritorial, biomekanika spesifik lumpur, dan sistem pernapasan ganda yang canggih. Kisah Mudskipper mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun jalur menuju daratan. Mereka telah menjadi ahli di ceruk yang paling sulit, membuktikan bahwa spesialisasi total, memecahkan semua masalah lingkungan yang saling terkait, dapat mengarah pada kesuksesan evolusioner yang sama spektakulernya dengan transisi tetrapoda yang lebih besar. Mereka adalah bukti hidup dari banyak invasi independen ke darat yang telah membentuk planet kita. Anda telah melihat bagaimana Mudskipper menaklukkan tantangan harian dataran lumpur, tetapi untuk bertahan hidup sebagai garis keturunan selama jutaan tahun, mereka harus mengatasi bencana geologis. Kita bergerak ke periode Pleistosen, masa es yang berulang. Dalam periode ini, lautan tidak stabil. Permukaan air laut naik dan turun secara drastis sebagai respons terhadap perluasan dan penyusutan lapisan es global. Bayangkan betapa mematikannya fluktuasi air laut yang cepat ini bagi spesies yang terikat pada garis pantai. Ketika es meluas, permukaan laut turun secara dramatis, terkadang lebih dari 100 meter. Garis pantai Mudskipper mundur jauh ke laut, meninggalkan liang dan hutan bakau mereka di daratan yang kering dan keras. Ketika es mencair, permukaan laut melonjak,
menenggelamkan garis pantai Mudskipper dan memaksanya mundur ke pedalaman. Krisis ini menciptakan leher botol geologis. Hanya spesies yang paling fleksibel dan tahan lama yang dapat bertahan hidup. Mudskipper berhasil karena dua alasan utama, liang permanen mereka dan kemampuan osmoregulasi mereka. Liang yang Anda gali dalam-dalam, yang pada awalnya dirancang untuk bertahan melawan pasang surut harian, tiba-tiba menjadi perlindungan yang vital dari perubahan permukaan laut. Ketika air surut, Mudskipper dapat menggali lebih dalam, mencapai air tanah. Ketika air naik dengan cepat, liang mereka yang kuat mencegah mereka hanyut dan memberikan tempat berlindung yang stabil. Lebih penting lagi adalah ketahanan internal mereka. Anda telah berevolusi menjadi makhluk rihalain, mampu menangani perubahan salinitas ekstrim di muara. Kemampuan ini menjadi kunci ketika permukaan laut naik atau turun, mengganggu keseimbangan air tawar dan asin di habitat mereka. Spesies ikan lain yang lebih terspesialisasi, yang hanya bisa bertahan dalam kondisi air asin stabil atau air tawar murni, musnah. Tetapi Mudskipper, dengan mekanisme ginjal dan insang mereka yang fleksibel, dapat mengelola kadar garam di tengah kekacauan hidrologis. Anda adalah Mudskipper. Anda tidak hanya beradaptasi dengan ritme harian pasang surut, Anda telah bertahan dari perombakan geologis yang mengerikan. Adaptasi amfibi Anda, yang dikembangkan untuk tekanan lokal, secara tidak sengaja memberikan ketahanan global. Anda membuktikan bahwa solusi evolusioner terbaik adalah yang memberikan fleksibilitas untuk bertahan hidup tidak hanya dalam lingkungan saat ini, tetapi juga melalui bencana geologis yang tak terhindarkan. Anda menyaksikan dampak dari perubahan iklim yang menghancurkan periode glasiasi Pleistosen. Air laut naik dan turun dengan ritme yang merusak, tetapi garis keturunan Mudskipper bertahan. Keberhasilan mereka bukan hanya karena anatomi yang canggih, tetapi juga karena ketahanan genetik. Selama periode air laut yang rendah, populasi Mudskipper terfragmentasi. Muara dan hutan bakau menyusut drastis, mengisolasi kelompok-kelompok kecil Mudskipper di kantong-kantong yang terpisah. Populasi kecil ini melewati penyaringan iklim ekstrim. Hanya individu dengan rangkaian gen paling kokoh, yang mampu menopang diri secara termal, osmoregulasi, dan pernapasan yang efisien, yang selamat dari penyusutan habitat. Mereka yang bertahan menjadi bibit genetik untuk generasi berikutnya. Ketika periode interglasial tiba dan lapisan es mencair, permukaan laut naik lagi. Muara dan dataran lumpur meluas dengan cepat, menawarkan ruang hidup yang melimpah. Populasi yang telah disaring ini kini memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi populasi yang cepat. Mereka menyebar di sepanjang garis pantai baru, membawa serta adaptasi genetik terbaik yang diuji dalam kondisi ekstrim. Ini adalah siklus evolusioner yang berulang, periode kontraksi yang mematikan diikuti oleh periode ekspansi yang cepat. Anda melihat bahwa Mudskipper telah mengembangkan tingkat plastisitas fisiologis yang tinggi. Mereka tidak terikat pada satu salinitas atau satu suhu. Mereka memiliki genom yang fleksibel yang memungkinkan penyesuaian cepat, yang merupakan warisan dari tekanan Pleistosen. Perubahan iklim yang parah ini sebenarnya bertindak sebagai katalis. Ia menghapus semua varian yang lemah, meninggalkan garis keturunan yang sangat kuat. Ini menjelaskan mengapa Mudskipper hari ini begitu dominan di habitat muara yang keras. Mereka adalah para penyintas yang telah diuji oleh batas geologis, bukan hanya oleh batas biologis. Anda adalah Mudskipper. Anda adalah hasil dari filter iklim yang ketat. Anda mewujudkan ketahanan genetik yang memungkinkan garis keturunan Anda untuk tidak hanya bertahan dari pergolakan geologis, tetapi juga untuk muncul lebih kuat dan lebih siap untuk menaklukkan setiap zona batas air darat yang Anda temukan. Kisah Anda adalah tentang bagaimana krisis dapat menjadi mesin yang mendorong evolusi menuju kesempurnaan. Kita telah menyaksikan setiap adaptasi terpisah. Sekarang, mari kita lihat puncak dari semua perubahan ini. Mudskipper modern dari genus Periophthalmus, spesialis amfibi yang menguasai dataran lumpur. Anda melihat makhluk ini berdiri di lumpur. Gerakan mereka tidak lagi canggung. Mereka adalah atlet sejati. Sirip dada mereka, yang merupakan kruk yang sangat berotot, memungkinkan mereka melakukan power lunge dan lompatan teritorial yang spektakuler, gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh ikan manapun. Perhatikan kepala mereka, mata mereka, yang menonjol seperti periskop,
memberikan pandangan horizon yang superior dan meminimalkan kontak dengan lumpur panas. Mereka dapat mengunci fokus di udara dan di air. Sistem pernapasan mereka adalah mesin multimode yang tak tertandingi. Mereka tidak bergantung pada satupun mekanisme. Mereka membawa reservoir air di ruang insang, mereka bernapas melalui kulit yang lembab, dan mereka secara aktif menggunakan pompa bukal untuk menarik udara ke dalam paru-paru bantu faringeal internal. Mereka telah memecahkan tantangan oksigen di darat dengan redundansi biologis. Lalu ada perilaku sosial mereka. Mereka bukan lagi makhluk yang hanyut di air, tetapi pembangun dan penjaga. Mereka membangun liang permanen yang kompleks, menggunakan rahang mereka yang dimodifikasi untuk menggali dan membangun menara teritorial. Pembangunan ini memberikan perlindungan termal dan osmoregulasi dari lingkungan muara yang tidak stabil. Puncak adaptasi Mudskipper adalah kemampuan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di darat daripada di air. Mereka mencari makan, kawin, dan bertarung di luar elemen leluhur mereka. Mudskipper modern bukanlah ikan yang mencoba menjadi makhluk darat, mereka adalah makhluk darat yang memilih lumpur dan air pasang sebagai habitat mereka. Mereka mewakili invasi darat yang sukses dan independen, menyelesaikan paket masalah yang sama yang dihadapi oleh Tetrapoda Devonian, tetapi dengan perangkat keras yang sama sekali berbeda. Anda melihat Priophthalmus berjemur di bawah sinar matahari, melompat untuk menangkap serangga, atau mengedipkan sirip punggungnya yang cerah. Dalam setiap tindakan, Anda melihat kesimpulan dari jutaan tahun tekanan dan adaptasi. Mereka adalah bukti nyata bahwa evolusi tidak memiliki batas akhir, hanya serangkaian solusi yang tak terbatas. Keberhasilan Mudskipper di dataran lumpur telah menghasilkan ledakan diversifikasi subceruk. Begitu mereka menguasai batas air darat, mereka mulai berspesialisasi dalam berbagai cara yang berbeda untuk mengeksploitasi lingkungan tersebut. Anda melihat variasi yang luar biasa dalam genus Mudskipper. Ada pemanjat kecil, spesies Mudskipper kecil seperti Priophthalmus modestus. Mereka memiliki sirip dada yang lebih ramping dan sirip perut yang sangat efisien dalam mencengkeram. Spesialisasi mereka memanjat akar bakau, mencari makanan di atas air dan menghindari predator darat dan air. Mereka telah sepenuhnya menguasai dimensi vertikal habitat amfibi. Di sisi lain, Anda melihat raksasa lumpur dalam, seperti Priophthalmodon sloseri yang jauh lebih besar. Mereka adalah raksasa teritorial, menghabiskan waktu paling lama di darat dan menggali liang yang jauh lebih dalam dan rumit. Spesialisasi mereka adalah kekuatan fisik dan dominasi. Mereka menggunakan rahang besar mereka untuk bertarung dan menguasai ruang makan lumpur terbuka yang lebih jauh dari air. Anda juga menemukan Mudskipper yang lebih fokus pada herbivora, dengan gigi yang dirancang untuk mengikis biofilm, dan yang lain yang adalah predator gesit, yang menggunakan power lunga mereka untuk memburu kepiting fiddler kecil. Meskipun semua spesies Mudskipper membagikan serangkaian adaptasi inti, sirip kruk, pernapasan kulit, mata tinggi, masing-masing telah menyempurnakan fitur-fitur ini untuk ceruk mereka. Pemanjat kecil membutuhkan traksi yang superior, raksasa membutuhkan kekuatan untuk pertarungan teritorial. Diversifikasi ini adalah tanda utama dominasi evolusioner. Ketika sebuah kelompok berhasil memecahkan masalah lingkungan yang besar, mereka kemudian bebas untuk berspesialisasi, mengambil keuntungan dari setiap sudut kecil dari habitat yang baru mereka kuasai. Anda adalah pengamat dari varietas kehidupan amfibi yang diciptakan oleh Mudskipper. Mereka menunjukkan bahwa transisi ke darat bukanlah akhir dari cerita, itu hanyalah pembukaan bab baru di mana detail kecil dalam adaptasi menentukan jenis kehidupan amfibi yang akan Anda jalani. Dari pemanjat yang lembut hingga petarung yang ganas, Mudskipper telah mengukir seluruh kerajaan di antara air dan bumi. Kita telah menyaksikan perjuangan, adaptasi, dan kemenangan garis keturunan Mudskipper. Sekarang, mari kita renungkan apa yang diwakili oleh makhluk ini, keseimbangan sempurna antara dua dunia yang bertentangan. Mudskipper tidak menjadi makhluk darat seperti katak, yang harus kembali ke air untuk bereproduksi, juga tidak sepenuhnya kembali ke laut. Mereka berjalan di tali kawat evolusi. Bayangkan setiap adaptasi yang kita jelajahi sebagai tindakan penyeimbangan. Mereka membutuhkan pergerakan darat yang efisien, sirip kruk dan power lunga,
tetapi harus memastikan sirip itu tetap berfungsi sebagai pendayung yang kuat saat kembali ke air. Mereka membutuhkan penglihatan yang jelas di udara, mata teleskopik, tetapi mata itu juga harus mampu melihat di bawah air untuk navigasi dan menghindari predator laut. Yang paling penting adalah keseimbangan pernapasan mereka. Mereka adalah makhluk pertama yang menaklukkan hipoksia di air dengan mengembangkan paru-paru yang dibawa di darat, kulit dan faring, tetapi mereka mempertahankan insang mereka, memodifikasinya menjadi pompa garam untuk osmoregulasi yang vital. Keberhasilan mereka terletak pada kemampuan untuk tidak pernah melepaskan satu pun dunia. Jika mereka menjadi terlalu terestrial, mereka akan kehilangan perlindungan liang mereka dari air pasang dan menghadapi predator darat. Jika mereka menjadi terlalu akuatik, mereka akan kembali ke persaingan mematikan dan lingkungan hipoksia yang mendorong mereka keluar. Mereka telah mengukir kehidupan di antara air dan darat, dan keberadaan mereka adalah solusi yang luar biasa. Setiap tindakan, dari melompat di atas lumpur, hingga mengedipkan sirip berwarna-warni, hingga memompa gelembung udara ke dalam kamar bersalin, adalah penegasan penguasaan zona intertidal. Anda adalah Moonskipper. Anda adalah definisi dari makhluk amfibi sejati. Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda mendominasi perbatasan yang menuntut adaptasi maksimal. Anda membuktikan bahwa terkadang, kemenangan evolusioner terbesar bukanlah tentang meninggalkan masa lalu Anda, tetapi tentang mengubahnya menjadi keunggulan yang tak tertandingi di masa depan. Kita telah menyaksikan transisi yang hampir mustahil. Dari ikan laut yang rentan, Moonskipper telah menjadi simbol kegigihan, mengubah setiap kelemahan menjadi kekuatan terestrial. Kisah mereka berfungsi sebagai monumen hidup untuk adaptabilitas. Dataran lumpur di sekitar Anda adalah laboratorium evolusi tak berujung. Tekanan tidak pernah berhenti, pasang surut tidak pernah berhenti, dan fluktuasi salinitas tidak pernah berhenti. Karena tekanan ini bersifat abadi, adaptasi Moonskipper juga harus abadi, terus-menerus disempurnakan. Bayangkan ikan air tawar atau ikan laut. Habitat mereka, kecuali bencana, tetap relatif stabil dalam hal suhu, oksigen, dan salinitas. Mereka berevolusi untuk efisiensi di satu medium. Moonskipper, sebaliknya, harus berevolusi untuk ketahanan di semua medium secara bersamaan. Adaptasi mereka bersifat modular, seolah-olah alam memasang komponen yang paling efisien untuk setiap tantangan. Sirip dada untuk pergerakan, kulit untuk pernapasan, ginjal untuk osmoregulasi, mata untuk pengawasan terestrial, dan liang untuk termoregulasi dan reproduksi. Ini adalah paket adaptasi yang tidak konvensional, jauh dari jalur evolusi yang kita lihat pada tetrapoda. Mereka tidak menunggu perkembangan tulang tungkai yang lambat. Mereka memodifikasi apa yang mereka miliki, sirip, dan menjadikannya lebih baik daripada yang pernah dibayangkan oleh nenek moyang mereka. Moonskipper menunjukkan kepada kita bahwa evolusi bukanlah proses yang didorong oleh kesempurnaan, tetapi oleh kecerdikan. Mereka tidak memerlukan paru-paru sejati, mereka memerlukan sistem pernapasan yang berfungsi di darat. Mereka tidak memerlukan 4 tungkai, mereka memerlukan sistem kruk yang berfungsi di lumpur. Mereka telah mengubah habitat yang paling keras dan paling tidak stabil di bumi menjadi surga pribadi mereka. Dengan setiap lompatan, setiap kilatan sirip, dan setiap gelembung udara yang dipompa ke dalam liang, Moonskipper menceritakan kisah tentang kemungkinan adaptasi yang tak terbatas. Mereka adalah pengingat bahwa di mana ada batasan, ada dorongan untuk perubahan, dan bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara, sekreatif dan sespektakuler mungkin, untuk bertahan hidup dan menaklukkan.